Cerita novel Perintah Kaisar Naga bab selanjutnya. Ojo lali subrek, like and comment ya, yuk gasken. Bab 3843 sampai 3845. Saat ini, Chen Ping juga telah tiba di luar rumah megah dan utuh ini. Namun, Chen Ping sekilas melihat aura seperti air mengalir di mansion. Nafas ini menempel di tanah, dan meskipun ada gerakan apapun, nafas ini akan beriak. Namun, aura ini hanya ada di dalam mansion dan sepertinya tidak ada cara untuk melarikan diri. Chen Ping menahan nafasnya dan berjalan masuk perlahan dengan konsentrasi yang terengah-engah. Begitu dia masuk, suasana di dalam mansion otomatis menyebar ke kedua sisi. Energi abadi. Chen Ping tercengang setelah memasuki mansion. Aura yang mengalir di rumah besar ini sebenarnya adalah energi abadi. Meskipun hanya ada lapisan tipis energi abadi di tanah, energi abadi ini berkali-kali lebih kuat daripada energi spiritual. Alasan mengapa Munai dan yang lainnya tidak menemukan keberadaan energi abadi sama sekali ketika mereka memasuki mansion adalah karena mereka tidak dapat mendeteksinya sama sekali dan tidak dapat menyerap serta memurnikannya. Hanya ketika Anda naik ke keabadian barulah teknik kultivasi dalam tubuh Anda berubah dan meningkat dengan menyerap energi abadi. Teknik yang mereka praktikkan sekarang tidak dapat menyerap energi abadi sama sekali. Tapi Chen Ping berbeda. Teknik kondensasi hati Chen Ping dapat menyerap segala sesuatu. Petik 2. Nak, pernahkah kamu memperhatikan bahwa energi abadi ini mengalir? Itu membuktikan bahwa ada tempat di mana energi abadi mengalir. Itulah sebabnya energi abadi di rumah besar ini selalu ada. Tipis lapisan energi abadi telah lama dikonsumsi secara perlahan. Kata Raja Iblis Ciyun kepada Chen Ping. Ya, aku juga menemukannya. Chen Ping mengangguk. Dia juga menemukan bahwa energi abadi di rumah besar ini sepertinya mengalir dari suatu tempat, tetapi Chen Ping belum mengetahui tempat spesifiknya. Meskipun Chen Ping ingin menyerap energi abadi ini dan berlatih saat ini, keluargamu mungkin juga ada di sini. Chen Ping tidak ingin dibunuh tanpa alasan yang jelas saat dia sedang berlatih. Menahan keinginan untuk menyerapnya, Chen Ping berjalan dengan hati-hati menuju aula utama mansion. Chen Ping sangat berhati-hati dan mengendalikan aura di tubuhnya secara ekstrim. Jika Anda tidak sengaja menyelidikinya, Anda tidak akan menyadari keberadaan Chen Ping sama sekali. Tetapi ketika Chen Ping mendekati aula utama, Munai, yang telah menutup matanya sedikit, menunggu Mu Yao mempelajari warisan sihir abadi, tiba-tiba membuka matanya. Munai mengerutkan kening, berbalik dan melihat keluar aula, dan tidak menemukan apapun. Tapi dia jelas merasakan seseorang keluar. Kalian berdua, keluarlah untuk menyelidiki, lalu jaga di luar. Jika ada yang mendekat, segera beritahu aku. Munai menunjuk kedua anggota keluarga Mu dan berkata, "Ya, Nona." Kedua anggota keluarga Mu keluar. Munai tidak akan pernah membiarkan siapapun mengganggumu saat ini. Tetapi ketika kedua anggota keluarga Mu keluar, Chen Ping juga gugup. Tapi tidak ada tempat persembunyian di halaman mansion ini. Tepat ketika Chen Ping hendak ditemukan, mata Chen Ping berbinar, lalu dia berbalik dan berubah menjadi Munai. Chen Ping berusaha sekuat tenaga untuk menyembunyikan auranya. Sulit dideteksi hanya dengan melihat penampilannya. Dan kedua anggota keluargamu keluar dari aula utama dan mulai menyelidiki di halaman mansion. Chen Ping berjalan di belakang mereka berdua dan terbatuk pelan. Kedua anggota keluargamu terkejut dan berbalik. Ketika mereka menemukan itu adalah Munai, mereka buru-buru memberi hormat dan berkata, "Nona, kenapa kamu keluar? Tidak ada seorang pun di halaman ini."
Mereka sudah memeriksanya. Baiklah. Oke. Mohon lebih diperhatikan. Petik 2. Chen Ping mengangguk dan berpura-pura tenang. Jangan khawatir, Nona. Kami tidak akan membiarkan siapapun mendekati kami dan membiarkan pamanmu mempelajari warisan sihir abadi. Jika saatnya tiba, keluargamu kami akan mempraktikkan sihir abadi, yang tidak ada bandingannya dengan keluarga lain. Anggota keluargamu berkata dengan penuh semangat kata. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia tercengang. Tetapi ketika Chen Ping tertegun, dua anggota keluargamu di seberangnya tampak tegang. Siapa kamu? Mengapa kamu menjadi seperti wanita tertua kami? Chen Ping dalam keadaan linglung dan tanpa sengaja mengeluarkan napas. Meski dia bisa berubah menjadi wujud Munai, tidak mungkin dia bisa berubah menjadi aura Munai. Apalagi anggota keluargamu yang mengikuti Munai pasti sangat familiar dengan aura Munai. Melihat Chen Ping telah ditemukan, tidak perlu berpura-pura, dan tubuhnya langsung berubah kembali ke penampilannya sendiri. Apakah itu kamu? Ketika kedua anggota keluargamu melihat bahwa itu adalah Chen Ping, direktori mereka tiba-tiba berubah menjadi ganas dan mereka segera menyerang Chen Ping. Chen Ping menggunakan pedang pembunuh naganya dan menebas dengan momentum, memaksa kedua anggota keluargamu mundur. Aura Chen Ping terungkap, dan Munai di aula segera menyadarinya. Anak ini benar-benar mengikuti. Munai mengerutkan kening dan langsung menghilang di aula. Melihat Chen Ping berkelahi dengan dua anggota keluargamu, Munai berteriak keras, "Nak, kamu berani sekali, kamu berani mengikutiku." Chen Ping berbalik dan melihat Munai, berbalik dan lari. Munai tidak mau melepaskan kesempatan ini, dan berkata kepada dua anggota keluargamu, "Kalian jaga tempat ini, aku akan membunuh anak itu." Munai mengejar Chen Ping. Namun, saat Munai mengejar Chen Ping, sesosok tubuh dengan cepat memasuki aula. Ketika anggota keluargamu yang menjaga aula utama melihat seseorang masuk, mereka menemukan bahwa Chen Ping lah yang masuk. Beberapa orang tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak dan bergegas menuju Chen Ping. Mereka tidak akan pernah membiarkan Chen Ping merusak studi Muyao. Chen Ping tidak ingin berkelahi, jadi dia berbalik dan lari keluar aula. Kedua anggota keluargamu yang menjaga di luar juga bingung saat melihat Chen Ping berlari keluar aula. Mereka dengan jelas melihat Munai berlari mengejar Chen Ping, mengapa Chen Ping keluar dari aula lagi. Tapi sekarang mereka telah melihat Chen Ping, mereka tidak bisa hanya duduk diam dan mengabaikannya. Keduanya segera menembak ke arah Chen Ping. Tapi saat mereka bertarung dengan Chen Ping di halaman mansion, Chen Ping yang lain muncul di aula. Chen Ping memandangi patung di depannya dan Mu Yao duduk bersila di depan patung itu. Dia tahu bahwa Mu Yao pasti sedang mempelajari warisan sihir abadi. Meskipun Chen Ping ingin mengetahui jenis warisan sihir abadi apa yang terkandung dalam patung ini, dia tidak punya waktu. Klonnya tidak bisa bertahan lama sama sekali. Chen Ping melambaikan tangannya dan langsung menyedot patung itu. Chen Ping ingin memasukkan patung itu ke dalam ring penyimpanan, tetapi ternyata patung itu tidak dapat dimasukkan sama sekali. Hal ini membuat Chen Ping bingung sejenak. Cincin penyimpanan ini dapat menampung segala sesuatu di dunia. Kecuali tidak dapat menampung orang hidup di dalamnya, bahkan monster pun dapat tetap berada di dalam cincin penyimpanan. Tapi patung ini tidak bisa dimasukkan ke dalam ring penyimpanan, itu agak aneh. Tapi Chen Ping tidak punya waktu untuk memikirkannya, dia hanya bisa menyeret patung itu dengan satu tangan dan melarikan diri dengan cepat. Komunikasi Mu Yao dengan patung itu tiba-tiba terputus, dan dia mengeluarkan seteguk darah, dan wajahnya menjadi pucat. "Nak, kembalikan patung itu padaku."
Ketika Mu Yao melihat bahwa Chen Ping telah merampas patung itu, dia segera mengejarnya seperti orang gila. Kemudian beberapa telapak tangan yang menyala ditembakkan, dan nyala api menyerbu ke arah Chen Ping. Dan Chen Ping menggunakan kecepatan langkah api untuk menghindari telapak tangan yang menyala-nyala. Chen Ping kabur dengan cepat. Mu Yao berteriak, "Cepat tangkap dia, dia merampas patung itu." Beberapa anggota keluarga Mu yang awalnya berkelahi dengan Chen Ping tiba-tiba menemukan bahwa Chen Ping menghilang begitu saja. Lalu Mu Yao berteriak, "Beberapa orang di keluarga Mu sudah tercengang, tapi mereka masih mengejar Chen Ping." Di saat yang sama, Namunai masih mengejar Chen Ping dengan keras. "Wah, kamu tidak bisa melarikan diri. Ada jalan ke surga tetapi kamu tidak mengambilnya. Neraka tidak memiliki pintu dan kamu menerobos masuk. Hari ini sepertinya hari yang baik untuk keluargamu kami. Jika kamu membunuhmu, kamu bisa mendapatkan upeti 100 tahun dari Demon Ceiling Alliance. Keluargamu kami juga telah menerima warisan sihir abadi." Mo Nai sangat bahagia saat ini. Chen Ping, yang sedang melarikan diri, tiba-tiba berhenti, lalu menatap Mo Nai dengan cibiran di wajahnya. Mo Nai tertegun, berhenti, memandang Chen Ping dengan bingung dan berkata, "Nak, apa yang kamu tertawakan?" "Aku menertawakanmu karena bodoh. Kamu masih ingin mendapatkan warisan sihir abadi, jadi anggap saja begitu saja." Chen Ping tersenyum lebih cerah, dan kemudian sosoknya perlahan menghilang di depan Mo Nai. Saat Mo Nai melihat ini, dia langsung kaget. "Dalam pelukanku, aku tertipu." Mo Nai bereaksi dan bergegas kembali. Mu Yao sedang memimpin anak buahnya saat ini, mati-matian mengejar Chen Ping. Kemunculan Chen Ping menghancurkan segalanya baginya. Jika dia mendapat warisan sihir abadi, maka statusnya di keluarga Mu akan meroket. Sekarang Chen Ping benar-benar merampas patung itu. "Mu Yao, apa yang terjadi?" Mo Nai, yang bergegas kembali, melihat Mu Yao berlari keluar dari mansion dan merasakan firasat buruk di hatinya. "Nona, Chen Ping merampas patung itu, dan saya terpaksa menghentikan studi saya." Setelah Mu Yao selesai berbicara, seteguk darah muncrat lagi, dan matanya penuh amarah. "Apa?" Mo Nai mengertakkan gigi, lalu memandang anggota keluarga Mu dan berkata, "Apakah kalian semua pecundang?" "Nona, kami mengetahui tentang Chen Ping dan sudah berusaha menghentikannya, sebuah tiruan." Beberapa anggota keluarga Mu menjelaskan dengan tergesa-gesa. "Cepat kejar aku. Kita harus mengambil kembali patung itu bagaimanapun caranya. Itu adalah warisan sihir abadi keluargamu kita." Teriak Mo Nai dan memimpin orang-orang untuk mengejar Chen Ping. Mo Nai ini secara langsung mewariskan hukum abadi dari Sekte Suci Janji dan mengatakan bahwa itu milik keluargamu mereka, yang sangat tidak tahu malu. Chen Ping memegang patung itu di tangannya dan berlari cepat menggunakan tangga pembengkokan api. "Senior, tolong bantu saya melihat mengapa patung ini tidak dapat ditempatkan di cincin penyimpanan saya." Chen Ping bertanya dengan cemas. Dia memegang patung seperti ini, yang terlalu mempengaruhi kecepatannya, dan jika pertarungan dimulai, dia tidak akan bisa mengambil tindakan. "Apa yang tidak bisa dimasukkan ke dalam cincin penyimpananmu ini?" tanya Raja Iblis Ciyun. "Manusia, manusia, yang hidup tidak bisa dimasukkan ke dalamnya." "Benar, patung ini seharusnya terbuat dari daging, dan ada seseorang di dalam patung itu," kata Raja Iblis Ciyun. "Itu manusia. Jika menjadi mayat, itu bisa dimasukkan ke dalam cincin penyimpanan." Mayat iblis darah dimasukkan ke dalam cincin penyimpanan. Chen Ping bahkan menggunakan mayat Blood Demon sebagai senjata.
Bagaimana jika dia tidak mati? Raja Iblis Ciyun tersenyum. Apa? Chen Ping kaget. Dia tidak menyangka ada orang di dalam patung yang dipegangnya, dan ada orang yang hidup di dalamnya. Apa maksudmu? Orang ini masih hidup. Bukankah dia sudah hidup selama ribuan tahun? Chen Ping memandang patung itu dengan tidak percaya. Pada saat ini, Chen Ping sangat takut patung itu akan tiba-tiba meledak dan seorang maniak abadi akan muncul dan memukulinya. Lagi pula, dengan kemampuan Chen Ping, dia sama lemahnya dengan semut di depan murid sekte surgawi besar seperti sekte Suci Wuji. Dan jika patung ini dapat muncul di sebuah rumah besar jauh di dalam sekte, itu pasti anggota sekte tingkat tinggi. Mungkin dia bahkan bisa menjadi pemimpin sekte. Semakin Chen Ping memikirkannya, semakin dia menjadi takut. Kamu takut sekali. Meski dia hidup, dia sama saja sudah mati. Kalau patung itu meledak, jiwa orang-orang di dalamnya akan benar-benar hilang, terakhir dalam hidupnya. Jejak kesadaran spiritual, mungkin akan menemukan penerus sekte suci dalam beberapa tahun. Bagaimanapun, sekte sebesar itu ingin meninggalkan benih untuk dirinya sendiri, dan tidak ingin tenggelam dalam waktu yang lama sungai sejarah dan menghilang sepenuhnya. Raja Iblis Ciyun menjelaskan. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia menghela nafas lega.